Di part sebelumnya, mereka berhasil masuk ke dalam berangkas rahasia Yungso yang berada di Yayasan Mugunghwa. Namun hal itu malah menjadi petaka bagi mereka. Kapten Chang bertemu dengan anak buah Yungso. Tempat persembunyian Lee Chun berhasil diketahui oleh musuh, dan Chang Hun melawan Sota, anak buah Yungso dengan kemampuan bertarung yang hebat. Sejak awal Yungso sudah mengetahui rencana mereka. Dia sengaja memancing mereka masuk ke dalam jebakannya. Tujuannya cuma satu, dia ingin menghabisi mereka semua dalam satu malam, supaya kedepannya tidak ada lagi pengganggu yang akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan batu abadi. So, ini dia rekap seri Stealer the Treasure Keeper part 4. 자기가 아직 안 끝났는데. Tidak lama setelah dia mengalahkan Sota, Chang Hun ketiduran akibat kelelahan. Sementara Kapten Chang sedang bertarung melawan anak buah Yungso. Suatu ketika, Winal muncul di hadapannya. Kapten Chang tidak mampu mengalahkannya. Beruntung dia masih menyimpan obat bius yang membuat dia berhasil kabur dari sana. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Winal menekan tombol darurat. Tiba-tiba saja anak buah Yungso datang dan mencoba untuk menangkapnya. Meskipun begitu, Kapten Chang masih tetap bisa meloloskan diri dari sana. Di saat yang bersamaan, Dr. Ko berhasil menyelamatkan Lee Chun berkat penyamarannya menjadi anak buah Yungso. Kembali ke Huang, mereka dikejutkan dengan suara anak kecil ketika menuju ke ruangan terakhir. Ternyata ruangan terakhir itu merupakan reka ulang kamar Yungso pada tahun 1945. Dalam kurun waktu 4 menit, mereka diharuskan menemukan kunci untuk membuka pintu tersebut. Kunci itu berada di dalam vas bunga pada abad ke-12. Pepatah kuno mengatakan, jika mempertaruhkan nyawamu, kamu akan selamat. Alih-alih membiarkan kabur, kunci itu akan membawakan mereka pada kematian. Huang menyarankan untuk tidak memecahkan vas bunga itu kalau mereka ingin segera keluar dari ruangan terakhir. 죽으려면 반드시 산다. 깨지 않아야 나갈 수 있다. Sesuai dugaan, pintu ruangan terakhir terbuka dengan sendirinya. Sesampainya di ruang rahasia, mereka merasa heran melihat banyak debu di lantai, seolah-olah tidak ada satupun yang pernah datang ke tempat itu. Dan juga mereka menemukan Meshimada di dalamnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Yungso bersama anak buahnya. Di hari itu Yungso akhirnya mengetahui identitas Huang selama ini adalah Huang. Kembali ke masa lalu, Yungso butuh tempat yang hanya diketahui olehnya untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan harta karun. Dia mencoba membunuh Shimada, namun sayang Shimada berhasil lolos. Sejak saat itu Yungso hidup tanpa uang karena kunci gudang ada padanya. Ketika mengecek koin Jason Tabo, salah satu koin Jason Tabo itu ternyata palsu. Yungso tahu itulah kesempatan satu-satunya agar dia bisa kembali mendapatkan kekuatannya yang hilang. Lalu Yungso sengaja memancing mereka ke gudang rahasia agar Huang bersama rekan-rekan membukakan jalan untuknya menuju tempat penyimpanan harta karun yang selama ini dia tidak bisa akses. Merasa tidak ada pilihan lain, Huang mengeluarkan gas tidur dan dia bersama Minu langsung kabur dari sana. Namun Minu terluka parah setelah terkena tembakan dari Yungso. Di malam itu semua anggota tim Karma akhirnya mengetahui di balik sosok kostum Huang selama ini ternyata Huang. Dan yang paling kaget di antara mereka adalah Chang Hun. Sejak awal, Dr. Ko memang selalu berada di pihak tim Karma. Pengkhianatannya merupakan rencana yang dia buat demi kebaikan mereka semua. Dr. Ko juga mengatakan ini semua demi balas budi kepada mendiang Ayah Minggu, di mana penyebab Ayah Minggu tewas karena menyelamatkan dirinya dalam misi. Dulu Dr. Ko bersama Ayah Minggu merupakan rekan satu tim di masa lalu. Sekarang Yungso sudah memiliki kekuatannya kembali. Dia menyuap Komisaris Han untuk mencuri koin terakhir Jason Tabo yang berada di tangan tim warisan budaya. Karena pangkatnya lebih rendah dari Komisaris Han, kaptennya tidak memiliki kekuatan untuk merebut kembali koin tersebut.
Sementara itu Yungso kaget setelah mengetahui Hwang ada anak dari Hwang Sung-in. Sama seperti Hwang, di masa lalu Sung-in juga menyelidiki latar belakang Yungso. Namun dia dibunuh setelah mengetahui informasi tentang batu abadi. Kemudian Yungso memberi Winner tugas, yaitu membunuh Hwang dengan tangannya sendiri. Sebagaimana di masa lalu, dia juga membunuh kedua orang tuanya. Identitas sosok pembunuh orang tua Hwang memiliki tanda luka di tangannya. Suatu ketika Hwang lepas kendali. Setelah melihat tanda luka di tangan Winner sama persis dengan tanda luka si pembunuh, yang berarti mereka adalah orang yang sama. Winner berpura-pura kalah dalam pertarungan itu. Ketika Hwang lengah, dia mulai memberontak, dan pertarungan pun terulang kembali. Winner terjatuh dari lantai. Sesampainya di bawah, dia sudah tidak ada. Lee Chun baru saja mendapat kabar kalau Hwang jatuh pingsan. Setelah mendengar Winner memiliki luka di pergelangan tangan, Lee Chun yakin penyebab Hwang pingsan karena dia bertemu dengan sosok pembunuh kedua orang tuanya. Takdir mempertemukan mereka kembali. Winner baru tahu kalau selama ini Hwang adalah anak dari korban pembunuhan pertamanya. Sementara itu Yungso menyuap kepala jaksa untuk membebaskan presiden konstruksi Baekhyul karena Yungso memerlukan bantuannya dalam misi mendapatkan batu abadi di Gyeongju. Di tempat berbeda, tim Karma sedang melakukan rapat bagaimana caranya mereka harus menggagalkan rencana Yungso. Dr. Ko bercerita ada seorang sejarawan bernama Profesor Yu. Untuk waktu yang lama, dia dan Yungso menggali situs arkeologi bersama. Seperti diketahui, Yungso tidak akan memberikan informasi apapun yang menurutnya penting. Di masa lalu, Dr. Ko menyelamatkannya dari ambang kematian. Namun beberapa jam kemudian Profesor Yu tewas. Sebelum tewas, dia sempat mengatakan dokumen lama berada di dalam brankas, dan letak brankas itu berada di kamar Yungso. Yungso tinggal di pavilion. Kru penjaga malam beranggotakan 2 orang secara bergantian. Ada 30 kamera pengawas yang mengarah ke setiap pintu masuk, dan rekamannya diawasi oleh sekretaris Han. Lee Chun sudah menyiapkan rencana untuk mereka bertiga agar bisa masuk ke kamar Yungso tanpa diketahui oleh siapapun. Mereka berhasil masuk ke dalam kamar Yungso. Sesuai dugaan, brankas itu hanya bisa dibuka dengan sidik jari Yungso, dan Lee Chun sudah mengetahui hal itu. Mereka menemukan dokumen lama. Anehnya ada disk lepas di sana. Ketika dibuka melalui laptop, ada rekaman video seorang wanita, namun entah siapa itu. Di saat yang bersamaan, penjaga menyadari ada penyusup yang datang. Yungso meminta mereka untuk mengecek brankas terlebih dahulu. 네, 사장님. 저택에 누가 침입한 것 같습니다. 그래 근거 내가 근거부터 확인해봐. Waktu mereka tidak banyak. Saking paniknya Dr. Ko sampai lupa mematikan laptop. Ketika memasuki kamar Yungso, Winner mendengar suara adiknya dari arah laptop. 수밖에 없는 동생이 그렇게 죽었다는 걸 알면 아무 명령도 따르지 않을 겁니다. Terungkap ternyata selama ini Yuki sudah mati. Winner merasa sedih. Dia bertanya siapa yang membunuh adikku. Sekretaris Han menjawab Sotala pembunuhnya. Sementara itu Hwang bersama Dr. Ko dan Kapten Jam berhasil mengamankan dokumen lama. Menurut catatan dokumen lama, ketika gerhana matahari total di malam, di atas menara Gyeongju akan muncul sebuah tanda rasi bintang, di mana rasi bintang itu akan menunjukkan letak harta karun yang selama ini hilang. Di tengah pembicaraan, Dr. Ko menjelaskan, di antara banyaknya harta karun, Yungso hanya menginginkan batu abadi. Selama ini Ayah Hwang juga sudah mengetahui informasi tentang batu abadi. Setelah dipikir kembali, dia menyadari penyebab kematian kedua orang tuanya tak lain karena sang ayah mengetahui informasi tentang batu abadi. Kemudian memutuskan pergi ke kuil Sonhak untuk menemui biksu yang ditemui ayahnya 15 tahun silam. Di hari itu beberapa anggota polisi melakukan razia mendadak di sekitar pusat kota Gyeongju. Setiap orang yang melintas pasti diberhentikan tanpa Hwang sadari dirinya sudah ditandai oleh Yungso. Setelah mendapat informasi dari salah satu polisi setempat, Yungso meminta Sota untuk segera membunuhnya. Di lain sisi, Winner kembali mengenang masa-masa indah bersama adiknya ketika mereka masih remaja. Di tengah perjalanannya di lokasi,
Wong ditabrak oleh Sota. Akibat tragedi itu membuatnya terluka dan tidak sadarkan diri. Beruntung Final datang menyelamatkannya. Di malam itu Final berencana ingin membalaskan dendam atas kematian sang adik. Namun tiba-tiba saja polisi datang menghampiri mereka. Entah kenapa sabuk pengaman Wong tidak bisa dibuka. Sebelum pergi dia memberikan Wong pisau agar Wong bisa kabur dari sana. Sementara itu berkata narasi bintang pada saat gerhana matahari total, Yunso akhirnya mengetahui letak batu abadi berada di Gua Jungson. Setelah mengetahui keberadaannya, Yunso langsung pergi menuju ke Gua Jungson. Cakun berperan sebagai pengalih perhatian. Ketika sudah sepi, Wong baru beraksi. Kapten Jan dan Cakun berhasil diamankan oleh mereka. Sementara Dokter Ko terluka setelah mendapat tusukan dari anak buah Yunso. Kembali ke Huang, mereka juga menuju ke Gua Jungson. Rupanya, batu abadi itu hanyalah dongeng yang dibuat oleh seseorang. Menurut keterangan dari biksu, jika batu abadi terkena cahaya atau panas, maka orang di sekitarnya akan mati. Gua menduga kalau ayahnya takut batu itu akan membunuh orang yang serakah dan ingin mengakhiri segala bencana. Dan kini Huang ingin menyelesaikan misi sang ayah yang belum terwujud. Misi itu adalah membawa batu abadi kembali ke tempat asalnya agar tidak ada lagi korban jiwa. Di waktu yang sama, Yusuf telah menemukan batu abadi yang selama ini dia cari. Suatu ketika Wida muncul di depan mereka untuk melakukan balas dendam atas kematian Yuki. Setelah membunuh Sota, dia langsung menyerang Yuso hingga tewas. Yuso tewas dalam keadaan memeluk batu abadi. Setelah itu, Wong berniat bunuh diri untuk menebus dosanya di masa lalu. Namun dia mengurungkan niatnya kembali setelah mendengar ucapan Wang. 고통받아 이 새끼야. 나한테 진심으로 미안하면 죽지 마. Kim Yung-so membuat organisasi ilegal di dalam yayasan gua. Dia menggunakannya untuk pembunuhan dan kasus ilegal lainnya. Cho Hwa-song menyerahkan diri tepat setelah insiden Gyeonggi. Dia juga memberikan kesaksian semua kejahatan yang dilakukan oleh Kim Yung-so. Kemudian mereka mengembalikan batu abadi ke tempat asalnya. Huang berterima kasih kepada semua rekan karena sudah membantunya membawa batu abadi kembali. 3 bulan pun berlalu. Airi berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan dia bergabung ke dalam tim warisan budaya. Kaptennya sempat menanyakan artefak ilegal yang dicuri Yungso dari tim warisan budaya. Menurut Kapten Jang, Yungso memberikan semua barang itu pada seseorang. Film diakhiri, Wang menemukan artefak ilegal yang hilang dan dia menghubungi kaptennya bersama rekan lainnya untuk merebut artefak itu kembali dari tangan para mafia. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung series. Kalau kalian merasa filmnya burik, percayalah video sebelumnya lebih burik. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.